Sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang mengandung pengertian melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, yaitu takwa yang mengandung kesadaran berketuhanan yang tinggi sehingga mampu menghadirkan Allah dalam diri kita pada segala ruang dan waktu. Takwa sebagaimana pernah dicontohkan oleh para nabi dan rasulnya, yang insya Allah akan melahirkan sikap istiqomah dalam melaksanakan segala kewajiban selaku Abdullah. Kesempurnaan dan kemuliaan manusia di sisi Allah hanyalah pada orang-orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan dalam suatu kesempatan khutbah di masjid ini yang kita cintai ini, masih tentang akhlak, masih berkait dengan qalbun salim. Pada kesempatan khutbah ini saya ingin menyampaikan materi tentang hati-hati dengan aneka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Barangkali materi ini sangat sering disampaikan oleh para khotib, namun saya ingin mengingatkan kembali kepada jemaah sekalian. Khatib ingin memulai dengan ajakan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur pada hakikatnya adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sebagai bentuk untuk mengungkapkan nikmatnya dengan suatu istilah tahadus bin nikmah, sehingga terbentuknya pada diri seseorang muslim suatu kualifikasi takwa. Tantangan untuk menjadi seorang yang bertakwa di era kehidupan global ini semakin kompleks, namun tidak berarti tidak bisa terwujudkan. Pada era global akan terjadi godaan-godaan bergesernya cara pandang, paradigma berpikir, ideologi dan worldview yang dianut umat Islam yang bisa mungkin bergeser ke arah cara pandang yang lain. Hal ini menyebabkan pula perubahan gaya hidup dan cara pandang masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya. Implikasinya cukup signifikan terhadap terjadinya pergeseran tata nilai, sehingga bisa menyebabkan rusaknya tatanan akhlak. Lalu kemudian berikutnya lahir keadaan di mana terjadi krisis akhlak dan cara pandang yang tidak sesuai dengan cara pandang Islam. Termasuk cara pandang manusia terhadap rasa kenikmatan yang benar menurut Islam. Cara manusia memandang kesuksesan dirinya. Apakah kesuksesan manusia itu diukur dengan sukses mendapatkan segala macam bentuk yang bernilai kebendaan atau materi? Orang sering salah menganggap kebahagiaan itu dapat kita peroleh seandainya kita kaya harta, kita punya materi yang segalanya bisa kita peroleh, kita mempunyai jabatan dan kekuasaan publik.
Padahal kenikmatan yang kita dapatkan itu bisa jadi sebenarnya adalah istidraj. Jemaah rahimakumullah, layaknya orang tua yang memanjakan anaknya, Allah pun bisa memanjakan hambanya, yang kemudian hamba itu bisa jadi terjerumus pada lembah kehinaan. Inilah yang dinamakan istidraj. Muhammad Hasbi As-Siddiqi dalam tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nur, diterbitkan pada tahun 2000 dalam jilid yang kelima, menerangkan bahwa istidraj adalah pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Mereka mengira melalui berbagai kenikmatan Allah sedang memberikan kemuliaan, padahal Allah sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan membinasakan. Mereka selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah, namun Allah berikan kemewahan dunia. Allah memberikan harta yang berlimpah, padahal mereka tidak pernah bersedekah. Allah berikan kekuasaan, tetapi Ia ciptakan keadilan, bahkan Ia gunakan melampaui batas. Jadi kekuasaan bisa diciptakan untuk tidak menciptakan ketidakadilan. Allah karuniakan rezeki berlipat-lipat, padahal orang jarang sholat dan terus berbuat maksiat. Hidup dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya bejat. Diikuti, diteladani, dan diidolakan, padahal bangga mengumbar aurat dalam berpakaian. Sangat jarang diuji sakit, padahal dosa-dosa menggunung. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya jumawa. Meremehkan sesama, angkuh dan tidak membuat orang nyaman dan senang. Allah berikan anak-anak sehat dan cerdas, padahal Ia memberi makan dari harta hasil yang haram, harta hasil riba, tipu, korupsi, dan sebagainya. Hidup bahagia penuh canda takwa, padahal banyak orang karenanya terdolimi. Karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrujuhum min kaisu la ya'lamu. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Surat Al-A'raf 183. Dilanjutkan dalam ayat yang 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka, sungguh rencanaku sangat teguh. Istidraj itu berasal dari istadrij. Istadriju yang berakar kata dari daroja, yang secara lughat bahasa berarti naik satu tingkatan, meningkat sedikit demi sedikit. Sedangkan secara istilah, secara terminologi, berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat imaterial semakin dikurangi atau dicabut, sementara ia tidak menyadarinya, menjadikan dirinya lalai dan durhaka. Secara lahiriah Allah memberikan kemewahan duniawi kepada seseorang
namun secara batiniah perintah ittaqullah ia abaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis riwayat Ahmad bersabda dengan Uqbah ibnu Amir, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitallaha yu'til ngabda minad dunya alai manga sihima yuhibbu fa innama huwa istidraj. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma nasuma dukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta ida farihu bima utu akhadna hum ba'tatan fa idahum mublisun. Dari Uqbah bin Amir dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah surat Al-An'am ayat 44. Maka kalau mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Hadis riwayat Ahmad. Allah melakukan pembiaran atas maksiat yang mereka lakukan, memberikan kesenangan terus-menerus yang melalaikan, hingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai mereka termangu dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini juga terjadi pada zaman dahulu. Istidraj menimpa pada Fir'aun dan Qarun. Fir'aun diberikan kekuasaan, tetapi kesombongan dan kesewenang-wenangan menjadi akhlaknya. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kepongahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menjalankan kekuasaannya dengan sewenang-wenang serta menentang, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah orang yang miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta melimpah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ditelan bersama harta-hartanya. Makanya kalau hari ini ada yang menemukan harta yang tertimbun di dalam tanah, orang-orang akan menyebutnya sebagai harta karun dengan dinisbatkan kepada harta Qarun yang telah ditelan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala yahsaban nalladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum adzabun mubin. Dan janganlah sekali-kali
orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka, sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran Ali Imran ayat 178. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istidrat bisa terjadi kepada siapa saja, baik orang awam maupun ahli ibadah. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidrat, yakni kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Di samping istidrat diberikan kepada orang yang kufur, biasanya juga istidrat diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan, kesombongan dan kesewenang-wenangan yang terus dilakukan. Salah satu sebab mengapa orang lebih mengedepankan nafsu, mengedepankan hawa dan syahwatnya dalam masalah keduniawian adalah ketidakpahaman orang terhadap tujuan Allah kepada manusia yang memberikan potensi hati nurani, potensi penglihatan dan pendengaran. Surat An-Nahl ayat 78 menyebutkan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu itu bersyukur. Jadi Allah memberimu pendengaran agar kamu mendengar bunyi-bunyi kebaikan dan kebenaran, memberi penglihatan agar kamu bisa melihat objek yang baik dan benar, dan memberimu hati nurani agar dapat merasakan dan memahami kebaikan dan kebenaran. Dan Allah menganugerahkan semua potensi itu agar manusia senantiasa bersyukur. Tentu dengan akalnya, hati nurani ini berbicara kepada dirinya tentang kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kesalahan, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang adil dan mana yang zalim, mana yang membahagiakan orang dan mana yang membuat orang itu tersedihkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, baik nikmat materi maupun bukan materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Zat yang memberi nikmat. Ketika seseorang mendapatkan amanah kekuasaan, hendaklah ia berbuat adil, sehingga seberapapun nikmat itu kita terima, hati kita akan senantiasa ridha, senantiasa ikhlas dan rela. Jemaah sekalian, segeralah bersyukur kepadanya, baik secara lisan, perbuatan maupun keyakinan di dalam hati. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur, dan Allah akan senantiasa melindungi dan memberikan petunjuk sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbik warham wa anta khairur rahimin.